Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hapsari dengan NIM 23041460243 akan menjelaskan tentang 16 Personality Factor. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang 16 Personality Factor, ada baiknya kita terlebih dahulu berkenalan dengan sosok penting di balik lahirnya teori ini. Beliau adalah seorang tokoh psikologi yang berperan besar dalam mengembangkan alat ukur kepribadian yang hingga kini masih banyak digunakan dalam penelitian maupun praktik psikologi. Dengan mengenal tokoh ini, kita akan lebih memahami latar belakang, tujuan, dan dasar pemikiran yang melandasi terbentuknya 16 Personality Factor. Jadi, tokoh di balik teori 16PF ini adalah Raymond Bernard Cattell atau yang lebih dikenal dengan nama Cattell. Cattell lahir pada 20 Maret 1905 di West Bromwich, Inggris. Cattell adalah salah satu psikolog berpengaruh di abad 20. Sumbangan paling terkenal dari Cattell untuk perkembangan psikologi meliputi teori fluid dan crystallized intelligence dan 16PF atau 16 Personality Factor. Di samping itu, Cattell juga telah membuat dan memperkenalkan lebih dari 30 tes psikometri yang terstandar, kuesioner, dan skala penilaian. Kuesioner 16PF yang dibuat oleh Cattell ini adalah alat tes yang paling terkenal. Alat ukur ini masih banyak digunakan untuk menguji kepribadian dalam konteks industri. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih tentang 16 faktor kepribadian itu? Kalau nggak tahu, simak sampai akhir ya. Jadi, 16 faktor kepribadian adalah sebuah tes yang diciptakan oleh Raymond Cattell dan pertama kali dirilis pada tahun 1949. 16PF telah melalui beberapa kali pembaruan. Versi terbarunya terdiri dari 185 pertanyaan dengan 3 opsi jawaban. Tes ini dirancang untuk memberikan wawasan menyeluruh mengenai perilaku, minat, dan pola pikir dalam kehidupan sehari-hari. Cattell membagi kepribadian menjadi 16 faktor. Faktor yang pertama ada faktor warm atau sifat pada diri seseorang yang berhubungan dengan adaptasi dan ketersediaan untuk bekerja sama. Faktor B, intelligence, yaitu sifat yang berhubungan dengan kecakapan dalam memecahkan suatu masalah. Faktor C, emotional stability, yaitu sifat yang berhubungan dengan pengendalian emosi dan kedewasaan. Faktor E, dominance, yaitu sifat yang berhubungan dengan keberanian, keyakinan, dan ketegasan diri. Faktor F, impulsivity, yaitu sifat yang berhubungan dengan kegembiraan, kebebasan, dan keterbukaan. Faktor J, conformity, yaitu sifat yang berhubungan dengan rasa tanggung jawab, ketekunan, kecermatan, dan sikap moralitas. Faktor H, yaitu boldness, yaitu sifat yang berhubungan dengan kemampuan sosial, spontanitas, dan sikap moralitas. Faktor I yaitu sensitivity, mengukur kepekaan perasaan seseorang, di mana skor tinggi menunjukkan sifat lembut hati, mudah tersinggung, bergantung, dan imajinatif. Sedangkan skor rendah menunjukkan sifat keras hati, percaya diri, praktis, dan realistis. Faktor L, suspiciousness, yaitu sifat yang berkaitan dengan kecurigaan serta kesulitan dalam penyesuaian diri. Faktor M, imagination, seperti imajinasi, kreasi, semangat, dan cita-cita. Faktor N, shortness, seperti kecerdasan, kesadaran sosial, dan kelancaran. Faktor O, insecurity, seperti pesimisme dan kegelisahan. Faktor Q1, radikalisme, sifat modernisasi, inovasi, dan liberalisme. Faktor Q2, self-sufficiency, kepercayaan diri dan ketergantungan pada kelompok. Faktor Q3, self-discipline, harga diri, kedisiplinan, keteguhan, dan pendirian. Faktor Q4, tension, seperti ketegangan emosi, kelelahan, dan frustasi. Selanjutnya ada tujuan tes 16PF. Yang pertama, mengidentifikasi struktur kepribadian dasar. Cattell menyusun 16PF berdasarkan pendekatan faktor analisis untuk menemukan dimensi fundamental dari kepribadian manusia. Tujuannya adalah agar psikologi memiliki dasar ilmiah yang kuat dalam menjelaskan kepribadian. Dengan instrumen ini, individu dapat dipetakan berdasarkan sifat-sifat primer, yaitu 16 faktor, maupun faktor global atau dimensi yang lebih luas, misalnya extraversion dan anxiety. Tujuan yang kedua adalah memenuhi standar ilmiah dalam pengukuran kepribadian. 16PF disusun agar psikologi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diukur secara objektif. Cattell menekankan pentingnya validitas dan reliabilitas dalam instrumen psikologi. Oleh karena itu, 16PF dirancang agar hasilnya dapat dipercaya dan konsisten digunakan dalam berbagai konteks.
Tujuan yang ketiga adalah prediksi perilaku dalam berbagai konteks. Tes ini digunakan untuk memprediksi perilaku individu di berbagai kehidupan. 1. Organisasi atau dunia kerja. Membantu dalam proses seleksi, penempatan, promosi, hingga pemetaan potensi karyawan. Misalnya, individu dengan skor tinggi pada dominance dan reasoning cocok ditempatkan pada posisi kepemimpinan. 2. Pendidikan. Digunakan oleh konselor sekolah untuk membantu siswa memahami potensi diri, memilih jurusan, hingga memberikan bimbingan karir. 3. Klinis. Bermanfaat dalam konseling dan terapi untuk memahami kecenderungan kepribadian normal maupun maladaptif. Tes ini bisa membantu psikolog merancang intervensi yang lebih sesuai dengan karakter pasien. Tujuan yang keempat yaitu menyediakan gambaran lengkap tentang diri individu. Salah satu tujuan penting 16PF adalah memberikan profil kepribadian yang komprehensif. Instrumen ini tidak hanya menggunakan aspek kognitif, tetapi juga aspek emosional, sosial, motivasional, dan interpersonal. Dengan itu, konselor, psikolog, maupun manajer HR dapat melihat gambaran menyeluruh tentang individu, bukan hanya satu sisi kepribadian saja. Tujuan yang terakhir yaitu mendukung penelitian ilmiah. 16PF juga digunakan secara luas dalam penelitian psikologi kepribadian, psikologi industri organisasi, dan psikologi pendidikan. Instrumen ini telah melalui berbagai revisi untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan zaman dalam konteks budaya. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama 16PF adalah menjadi alat ukur yang adaptif dan relevan bagi penelitian lintas bidang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan 16PF. 1. Komprehensif atau mengukur banyak aspek kepribadian. Tes 16PF tidak hanya berfokus pada satu dimensi, melainkan mengukur 16 faktor dasar kepribadian yang mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, interpersonal, hingga gaya berpikir. Hal ini membuatnya lebih komprehensif dibandingkan tes kepribadian lain yang hanya menyoroti beberapa dimensi saja. Dengan profil yang detail, hasil tes dapat memberikan gambaran mendalam mengenai kekuatan, kelemahan, dan potensi. Kelebihan yang kedua adalah digunakan secara internasional. 16PF telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan diadaptasi ke banyak budaya di seluruh dunia. Penggunaannya meluas di berbagai negara baik dalam konteks akademis, klinis, maupun organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa 16PF memiliki relevansi lintas budaya, sehingga hasilnya bisa dibandingkan secara global. Kelebihan yang ketiga ada validitas dan reliabilitas tinggi. Salah satu keunggulan utama 16PF adalah dukungan penelitian ilmiah yang panjang. Tes ini telah melalui berbagai uji validitas dan reliabilitas, sehingga hasilnya terbukti akurat dalam mengukur kepribadian. Versi terbaru atau 16PF 5th Edition sudah diperbarui sesuai standar psikometri modern, menjadikan instrumen ini semakin terpercaya untuk digunakan dalam asesmen profesional. Kelebihan yang terakhir yaitu dapat digunakan di berbagai bidang. Kelebihan lain dari 16PF adalah fleksibilitas penggunaannya. Tes ini dapat dipakai dalam berbagai bidang seperti kerja atau organisasi, pendidikan, klinis, dan penelitian. Tes 16PF ini juga memiliki 3 kelemahan. Yang pertama, relatif panjang. Tes 16PF ini memiliki jumlah item yang cukup banyak, yaitu sekitar 185 pertanyaan. Panjangnya tes ini membuat waktu pengerjaan relatif lama, biasanya mencapai 30-50 menit. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kelelahan bagi responden, sehingga jawaban yang diberikan berisiko kurang teliti dan memengaruhi kualitas tes. Yang kedua, membutuhkan interpretasi ahli. Hasil tes 16PF tidak bisa langsung dipahami secara sederhana, melainkan memerlukan interpretasi yang mendalam dari seorang ahli psikologi. Hal ini karena makna skor baru bisa terlihat ketika dianalisis secara menyeluruh berdasarkan teori Kettle dan norma yang berlaku. Tanpa penafsiran profesional, hasil tes rentan disalahartikan dan bisa berujung pada pengambilan keputusan yang keliru. Yang ketiga, rentan dipengaruhi social desirability. Sebagai tes berbasis self-report, 16PF sangat dipengaruhi oleh kecenderungan responden untuk menjawab sesuai citra diri yang ingin ditampilkan atau dianggap baik oleh lingkungan. Fenomena ini disebut social desirability. Akibatnya, jawaban yang diberikan tidak selalu mencerminkan keadaan sebenarnya, sehingga dapat mengurangi validitas hasil, terutama dalam konteks seleksi kerja atau penilaian formal. Yang terakhir, kesimpulan. Tes 16PF adalah alat psikometri yang dapat diandalkan untuk menilai sifat-sifat kepribadian seseorang.
Alat ini mengevaluasi 16 faktor utama yang memberikan wawasan tentang karakter, cara berpikir, interaksi sosial, dan kemampuan individu. Tes ini fleksibel dan dapat digunakan di berbagai bidang seperti dunia kerja untuk rekrutan, pendidikan untuk bimbingan karir, dan konteks klinis untuk konseling. Dengan analisis profesional, hasil tes 16PF membantu individu memahami diri sendiri, mengenali kelebihan dan kekurangan, serta menyusun strategi pengembangan diri. 16PF berfungsi bukan hanya untuk mengukur kepribadian, tetapi juga sebagai alat untuk mengoptimalkan potensi manusia. Berikut saya cantumkan referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.